Apakah kalian punya mimpi untuk mengejar karir yang cemerlang dalam fotografi profesional? Perkembangan smartphone dan keterjangkauan kamera SLR memungkinkan banyak orang menjadi peka akan menangkap gambar. Sehingga, dunia fotografi tidak asing lagi didengar dalam era digital ini. Fotografi adalah suatu seni menangkap cahaya dengan kamera yang dilakukan lewat sensor digital atau film membentuk gambar yang dikenal dengan nama foto. Fotografi bukan hanya tentang memencet tombol dan lantas menjadi sebuah foto yang bagus. Gambar fotografi berhasil mengabadikan sebuah momen dalam wujud gambar diam namun menjadi potret yang berbicara. Tidak sedikit orang yang masih meremehkan profesi ini. Lantas, tantangan seperti apa yang sering dihadapi oleh para fotografer? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim Tati Vetri kembali mengundang para fotografer untuk berbagi pengalaman dan menggali lebih dalam dunia fotografi ini. Tetap di Tati Vetri Production. Halo Kang, boleh dong perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh. Halo, nama saya Randy Rustandi Saipullah. Halo, nama saya Fauzan Alfiandi. Oke, hai, perkenalkan nama aku Nur Anisatu Solihah, biasa dipanggil Anissa, tapi kalau misalkan udah kebanyakan Anissa, bolehlah panggil Catus. Asalku dari Bandung, untuk profesi saat ini sebagai freelance di bidang fotografi. Pekerjaan saya sejauh ini belum ada ya, paling freelance, terus sama kuliah gitu. Oh, oke. Freelance-nya freelance apa nih, Kang? Freelance fotografi lah. Oke. Pekerjaan saya di sini pertama sebagai pengajar, yang kedua sebagai freelance fotografer. Boleh nih Kang ceritain dong awal mula menjadi profesi fotografer. Kalau jadi profesi sih baru-baru ini kayaknya, baru setahun 2 tahun. Soalnya untuk menjadi profesi kan biasanya harus udah diuangin gitu, udah dapat penghasilan. Jadi baru-baru ini sih. Awal mula berprofesi fotografer, awalnya sih dari kesenangan moto gitu. Nah, untuk lanjutnya ya semakin mendalami gitu, otodidak, secara tidak langsung belajar sendiri gitu, yang akhirnya sampai sekarang masih belajar juga gitu. Sampai sekarang juga alhamdulillah bisa jadi freelance fotografer gitu. Oke, jadi awalnya tuh dari tempat kerja yang dulu ya. Jadi sebenarnya aku tuh admin awalnya, tapi waktu itu kebetulan kurang orang dan emang kantornya itu adalah di bidang pelatihan gitu. Nah, si fotografer utamanya nggak ada. Jadi mau nggak mau waktu itu karena saya multitalentan, jadi ya dicaliklah untuk moto, kayak gitu sih kurang lebih awal mula saya nyemplung di fotografer. Apa sih Kang tantangannya menjadi profesi fotografer ini? Kalau tantangan di masa sekarang sih karena banyaknya yang bisa foto-foto, terus kamera HP juga udah canggih gitu. Jadi pada manggilnya orang dekat gitu, bukan yang profesional. Paling tantangannya itu. Untuk tantangan ya, mungkin untuk saat ini tantangan sebagai fotografer banyak, yang sebagai profesi fotografer juga sudah banyak untuk sekarang ini gitu. Banyak saingan lah ya. Iya betul, banyak saingan. Kalau tantangan sekarang tuh adalah handphone yang sudah pada bagus. Apalagi kan handphone sekarang udah makin canggih ya. Ada yang mode profesional, terus ada yang memang udah auto, ada AI-nya juga gitu ya. Pokoknya spek-spek handphone yang saat ini. Jadi gimana ya? Banyak gitu orang-orang, ngapain sih kalau misalkan foto udah aja pakai HP, kayak gitu. Oke.
stigma-stigma di masyarakat sekitar nih ya Kang ya, kayak fotografer mah kan tinggal foto-foto aja, pakai HP juga bisa, nggak perlu sama yang profesional gitu. Nah, dengan tanggapan itu menurut Akang gimana Kang? Kalau menurut saya sendiri itu benar sih, soalnya kan emang foto-foto tinggal jepret gitu. Tapi kan yang itu tadi soal seni melukis sayanya, gimana tekniknya, secara moto biar dapat ceritanya gimana, kesannya gimana foto ini tuh. Nggak salah ya kalau misalkan ada yang bilang kalau foto tinggal cekrek gitu, nggak salah sih. Tapi kalau misalkan emang bener di fotografi itu sebenarnya nggak cuman asal terang atau misalkan aster gitu kan. Sebenarnya fotografi sendiri kenapa ada profesionalnya juga, karena semua orang butuh foto dan semua orang butuh jasa foto kurang lebih. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan seorang fotografer ada nggak yang ketika misalkan event penting atau misalkan wedding nih moto sendiri? Nggak ada kan? Kurang lebih kayak gitu. Jadi menurut aku sih tergantung kebutuhannya ya, apakah memang untuk yang biasa aja. Kalau biasa aja ya mungkin cukup dengan handphone, tapi tetap ada gitu dalam hidup momen-momen yang bersejarah dan itu membutuhkan tenaga profesional. Foto tinggal pakai HP, ya betul, nggak salah juga gitu. Yang menjadi poin penting atau yang membedakan fotografer dan seorang yang bisa memfoto saja gitu menggunakan HP, seorang fotografer harus bisa menyampaikan suatu informasi dalam fotonya gitu. Selanjutnya kita akan tes nih pengetahuan teknik fotografi mereka dengan memperlihatkan gambar yang telah disiapkan oleh tim Tati Vetri sebelumnya. Untuk gambar yang pertama, teknik fotografi apakah gambar yang berikut ini? Extreme close up. Jawabannya adalah, bisa langsung dijawab Kang? Extreme close up. Jawabannya adalah Silahkan dijawab 1, 2, 3. Extreme close up bukan? Extreme close up. jawabannya. Jawabannya adalah Benar. Gambar yang kedua, teknik fotografi apakah pada gambar berikut ini? Full shot. Ya, jawabannya Adalah bisa langsung dijawab Kang? Medium close up. jawabannya adalah Gambar kedua bisa langsung dijawab tes teknik fotografi apakah gambar berikut ini? 1, 2, Long shoot gitu? jawabannya adalah tato. Jawabannya adalah Full shot. benar. Gambar yang ketiga, teknik fotografi apakah gambar tersebut? Long shoot. Jawabannya adalah Tuk nang benang. Long shoot deh. oke, jawabannya Teknik fotografi apakah gambar yang berikut ini? Long shoot. jawabannya adalah benar. Ini gampang. Gambar yang keempat, teknik fotografi apakah gambar berikut ini? Close up. Jawabannya adalah Teknik gambar apakah pada gambar berikut ini? Close up. Teknik gambar seperti apakah Close up? coba begini? jawabannya adalah Betul. Alhamdulillah. Nggak remedial kan? tidak. Meanwhile, Jawabannya adalah betul. Benar, betul. Benar. Ulang, jawab. Ntar suaranya beda nih. Benar betul. Apa nih? Setelah seru-seruan bareng, saatnya mereka menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di Instagram Tati Vetri Production. Boleh Kang diambil satu dulu. Oke, Lalu satu. dibuka terus dibacakan. Langsung dijawab. Dari Indria NIP. Pertanyaannya,
Kiat sukses menghasilkan foto yang bagus. Ya, untuk menghasilkan foto yang bagus, mungkin yang pertama harus giat. Maksud giat di sini ya terus berlatih untuk mengambil gambar gitu atau foto. Yang kedua mempelajari hal-hal basic seperti triangle exposure atau segitiga exposure gitu. Terus banyakin main untuk mendapatkan foto yang berwarna atau bermacam-macam gitu. Jadi tidak hanya satu genre yang dikuasai gitu paling. Boleh Kang diambil, diaduk-aduk Kang biar ala-ala. Nah, okay. Dari @rizky_dwi_p, setiap hasil jepretan foto apa harus selalu diedit? Kalau menurut saya nggak selalu sih. Nggak selalu sih. Soalnya kan bisa natural gitu, foto natural, atau kalau emang kebutuhannya buat diedit kayak misalkan ada objek yang ngalangin nih, nah baru diedit lagi. Kayak kalau warnanya kurang mencolok boleh diedit lagi. Kondisional. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, jeng. Pertanyaannya dulu langsung dijawab. Oke, pertanyaan dari Kamelia Maulid. Kesel nggak sih kalau dapat revisian terus? Alhamdulillah, sebagai manusia biasa aku kesel sih. Ada keselnya ya, tapi ya namanya sudah berniat untuk berkecimpung di dunia ini, namanya revision akan selalu ada gitu. Jadi banyak-banyaklah memperbanyak stok sabar dan berteman dengan revision. Sebenarnya kalau misalkan revision itu yang bikin kita kesel karena antara kemauan kita dan kemauan klien tuh beda kan. Nah, jadi tips dari saya adalah ya kita ikutin aja kemauan klien gitu. Ideologi kitanya tahan dulu, ego kitanya turunkan dulu, kurang lebih kayak gitu. Yang selanjutnya ada dari Shaina Rufai. Tips and trick foto makanan supaya bagus. Oke, untuk ini mungkin lebih ke foto produk atau food fotografi ya, dimana untuk menghasilkan food fotografi yang bagus ada beberapa poin penting, diantaranya satu, tata letak makanan atau ya objek yang dipoto. Yang kedua ada cahaya. Nah, cahaya itu sangat mempengaruhi untuk fotografi makanan gitu. Itu mungkin dari saya mah. Selanjutnya boleh lihat ke kamera sana langsung memberikan closing statement tentang fotografi. Mungkin untuk closing statement dari saya, untuk fotografer yang baru belajar ya giat terus belajar gitu, terus perbanyak dokumentasi, soalnya kita tidak bisa mengingat semua kejadian dalam ingatan gitu. Oke. Kalau buat kalian yang mau mulai fotografi, mulai aja dulu, walaupun nggak ada periferalnya kayak kamera atau DSLR, bisa pakai HP. Yang penting tahu tekniknya sama tahu permainan cahayanya, paling gitu aja. Oke, terakhir dari saya, banyak foto yang bagus, tapi sebagus-bagusnya foto adalah foto yang kita hargai terlebih dahulu. Karena kalau misalkan bukan kita yang menghargai karya kita, siapa lagi? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sobat Tati Vetri? Sudah siapkah menjadi seorang fotografer? Bisa belajar sampai bermain loh. Seru banget ya. Episode selanjutnya Sobat Tati Vetri mau bahas profesi apa lagi nih? Silahkan komen atau DM ke Instagram @tativetriproduction. Oleh sebab itu, Jangan lupa saksikan Tati Vetri Production Hari Rabu dan Minggu jam 8 malam Pada channel Broadcast Ikom.